Yeay. Dan kamu masih mendengarkan di 105,5 FM Produk dari Batam, Suara Kreativitas. Dan gimana kabar kamu Sobat Kreatif hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan saat ini kita sudah ada di lokasi klinik Waras Satwa Pet Shop. Dan di sini juga yang hadir semuanya sehat-sehat ya. Semuanya menjalankan protokol kesehatan dengan bagus ya. Wah, untuk kamu Sobat Kreatif yang lagi mendengarkan di rumah atau lagi dalam perjalanan, jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Hari ini spesial weekend Sobat Kreatif, kita ada di program acara Pro 2 Kreatif. Dan kita akan ngobrolin tentang stray animals. Ada yang tahu nggak stray animals itu apa? Ada yang tahu? Apa tuh? Iya, bener banget. Kayak semua orang di sini pinter-pinter ya. Hewan liar. Kita akan bahas itu Sobat Kreatif. Jadi kalau misalnya nanti kamu mau ada pertanyaan atau mau konsul gratis juga bisa nih ya. Bisa melalui SMS atau juga di WhatsApp di 0811 691 5502 atau juga bisa langsung lihat di YouTube-nya RRI Batam. Ada kolom chat di sana. Nanti kita bacakan satu persatu. Dan juga kamu bisa mendengarkan siaran kami secara nasional di rri.co.id atau juga RRI Playgo yang bisa kamu download di Play Store atau App Store, dan juga bisa station di 105,5 MHz. Hana Cynthia saat ini berada di klinik Waras Satwa Pet Shop, dan aku gak sendirian Sahabat Kreatif. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang sudah berkompeten di bidangnya. Pertama ada dari UDC Batam. Selamat sore untuk Bang Andi. Selamat sore semuanya. Oke, Bang Andi, aku panggil Bang, Bung atau Bro nih lebih asiknya? Biasa sih ada yang panggil Ko Andi. Oh, Ko Andi aja ya. Oke, gimana kabarnya Ko Andi? Baik. Baik ya. Dan saat ini nanti kita akan ada obrolan seru ya. Udah siap ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen? Ya, siap. Oke, Sobat Kreatif, juga hari ini kita menghadirkan langsung bidang yang berkompeten. Tentunya dokter hewan ya Sahabat Kreatif yang sudah sangat populer di Batam. Ada dokter hewan Jonetri Mispanto. Selamat sore dokter. Sore. Saya panggilnya apa nih dokter? Soalnya panjang banget namanya. Saya nggak hafal jadinya kan. Biasanya dokter Jo aja. Dokter Jo ya? Iya. Oke, dokter udah siap ya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari netizen saat ini ya? Insya Allah siap. Dan kabarnya sehat ya dok? Sehat. Wah, semangat. luar biasa. Semangat sekali. Sobat Kreatif, sekali lagi kamu bisa mendengarkan siaran kami melalui website rri.co.id atau aplikasi yang bisa kamu download di Play Store atau App Store RRI Playgo, dan juga di 105,5 MHz. Aku mau ngobrol dulu nih untuk Ko Andi, UDC Batam. Itu organisasi, komunitas atau bagaimana? Yang bergerak di bidang apa? Boleh dijelasin sedikit dong untuk sahabat kreatif di rumah? Oke, sebenarnya kami suatu komunitas Batam Dog Community. Jadi kita lebih ke komunitas untuk penyelamatan anjing-anjing hewan telantar. Anjing-anjing yang terlantar ya. Kalau di Batam sendiri udah banyak gak sih kasus-kasus anjing yang ditelantarin atau dia dibeli tapi ditelantarin juga sama orang yang tidak bertanggung jawab? Untuk Batam banyak sih kasusnya. Bisa dibilang hampir setiap hari pasti ada laporan sih. Cuma ya kita juga nggak bisa menghandle semua laporan yang ada jadinya. Jadi biasanya kalau UDC itu bagaimana solusinya untuk anjing-anjing yang ditelantarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Jadi kita mainnya gini, jadi kita main itu diedukasi, jadi kita edukasi kepada pemilik hewan. Jadi ya bagi mereka yang ingin merawat anjing ya kita beri edukasi ya beberapa tips deh untuk gimana merawat anjing yang baik dan benar. Jadi kita juga memberi edukasi untuk tidak membuang anjing. Jadi sekarang ada beberapa pemilik anjing yang masih mungkin mereka memelihara anjing itu dengan sekedar memelihara ya. Jadi udah tua, udah sakit mereka buang. Jadi itu yang kita beri edukasi kepada mereka. Karena edukasi itu sangat penting, apalagi orang awam seperti saya. Iya. Oke, mungkin kalau dilihat situasi saat ini tuh ada Christmas-nya. Ada event ya, kok? Iya betul. Jadi sebenarnya ini juga bersama dengan bulan 12 ya. Jadi biasa kan orang lebih masuk ke suasana Natal. Jadi kita juga sebenarnya sudah hampir 2 tahun juga nggak berkumpul dengan tekanan situasi yang corona. Jadi ya kebetulan memang sekarang kan Batam sudah mulai berkurang ya, bisa dibilang 0 ya. Jadi kita manfaatin deh hal ini untuk kumpul ya, tetap
tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Benar. Terus rangkaian acaranya apa aja sepanjang hari ini kok? Bisa diceritain sedikit dan ringkas saja? Oke, jadi di acara ini kita ada lomba untuk dog talent dengan dog fashion show. Jadi kita tidak dipungut biaya, jadi mereka yang yang datang bawa anjing berpakaian kostum, jadi boleh ikutan. Jadi menampilkan anjing mereka yang langsung kita dapat hadiah. Nah, selain itu kita juga ada stand untuk jualan. Jadi itu juga jualannya untuk menggalang donasi. Jadi donasi ini kita pakai juga untuk bayar klinik anjing-anjing yang terlantar. Selain itu kita juga ada tukar kado yang Christmas, dan juga kita juga ada anjing-anjing yang di open adopt. Oke, kalau misalnya sahabat kreatif mau bergabung nih ke UDC Batam, kira-kira bisa nggak sih kok? Boleh, jadi sebenarnya kita punya komunitas ada di Facebook, Batam Dog Community, itu publik, jadi siapapun boleh bergabung. Oke, dan basecampnya itu di mana? Nah, kalau sebenarnya untuk basecamp kita sebenarnya belum ada, kantor sekretariat belum ada, jadi kita sebenarnya lebih ke, ya istilahnya lebih ke, kalau misalnya untuk anjing yang dapat laporan, kita biasa bawa ke klinik ini dulu, ke klinik waras satwa. Ini lebih spesifiknya untuk anjing, kucing, atau bagaimana? Atau tidak menutup kemungkinan untuk hewan-hewan yang lainnya itu kok? Kita lebih fokus sebenarnya lebih ke anjing. Ke anjing ya. Karena kalau untuk kucing mungkin banyak juga sih sebenarnya komunitas. Jadi kita sebenarnya, dan saya sendiri kan sebenarnya memang dari kecil memang sudah pelihara anjing. Jadi saya lebih fokusnya di anjing. Kalau sekarang berarti udah berapa banyak anjing yang dipelihara Koko? Boleh tahu dong sedikit? Kalau untuk maksudnya pelihara dalam konteks rescue atau rescue aja. Kalau rescue kita dari tahun 2017 sampai sekarang sudah sekitar 60-an ekor lebih yang udah kita rescue. Wow. Iya, jadi ya istilahnya udah kita rescue, kita open adopt. Jadi ya ada masuk ada keluar. Jadi ya kita jadinya nggak terlalu terbeban untuk merawat mereka. Rescue yang paling parah yang pernah Koko jalani itu kira-kira apa? Yang paling parah itu pernah waktu yang kasus anjing yang perutnya pernah hampir terbelah, yang sama maksudku itu ya. Yang itu kalau kita lihat kondisinya sepertinya mungkin dia dijerat pakai kawat, mungkin di sama oknum orang yang, jadi mungkin dia melarikan diri, jadi lepas, jadi kaitnya itu masih ada di perut. Jadi sampai perutnya itu robek. Itu sebenarnya kasus yang paling parah yang pernah kita tangani sih jadinya. Lalu itu dilanjutkan kemana? Haruskah ke dokter atau penanganan sendiri? Karena sudah tahu kan, sudah terbiasa merawat anjing tersebut. Jadi kalau untuk yang seperti itu memang harus bawa ke klinik sih untuk medis, karena itu kan harus dioperasi segala macam. Itu ya memang harus ke orang ahlinya sih. Sebenarnya kita lebih aman lah ke dokter yang langsung. Oke, kira-kira boleh dikasih tahu ke sahabat kreatif bentuk kolaborasi waras satwa itu apa sih? Bentuknya ya. Sebenarnya kami bersyukur sih bisa kenal dengan Dr. Jo, dengan wartawan, karena mereka mendukung apa yang kami kerjakan. Jadi setiap ada kasus anjing yang kami nangani itu ya dalam konteks anjing yang terluka dan sakit, kami biasa bawa ke waras satwa, dan mereka open untuk kami bawa sih. Jadi mereka bantu kami untuk dirawat dan juga memberi kami biaya klinik yang istilahnya boleh, karena ini kan juga masuk anjing liar ya. Jadi mereka memberi kami harga yang khusus. Oke, itu tadi dia perkenalan ya mengenai UDC Batam sahabat kreatif. Jadi kalau misalnya kamu ketemu anjing liar, nah bisa hubungi langsung Koko Andi ya. Oke, kita langsung ke Dr. Jo. Iya. Dr. Jo, boleh dong. Banyak banget ini info-info yang beredar. Katanya hewan itu bisa menularkan COVID-19, apalagi di tengah pandemi begini. Itu hoax, benar faktanya atau gimana sih Dok? Boleh dijelasin? Untuk sementara sih masih dalam proses penelitian itu, jadi penelitian pun belum selesai. Banyak sekali memang di media massa sudah ada pro dan kontra, ada beberapa kasus, tapi semuanya masih dalam bentuk analisis. Jadi belum dapat dikonfirmasikan. Tapi kalau berbicara possibility, apakah memungkinkan akan terjadi penularan dari ke hewan maupun dari hewan ke manusia? Possibility tetap ada. Kenapa begitu? Karena virus corona itu kan virus RNA. Jadi artinya dia sangat mudah untuk melakukan mutasi genetik. Jadi ada possibility. Cuma sekarang belum confirm lagi. Oke, kalau sekarang kan pandemi nih, Dok. Tadi kan masih dalam penelitian, kita belum tahu apakah itu benar atau salah ya. Tapi boleh nggak dijelasin Dok, apakah ada perbedaan perawatan saat sebelum corona dengan sesudah corona?
terhadap anjing atau kucingnya? Perawatan. Jadi untuk anjingnya sendiri sih sebenarnya sama aja. Cuma tingkat mungkin kemampuan masyarakat sementara pada tahap awal ada endemik kemarin ya sempat agak turun, jadi kemampuannya mereka lebih berpikir untuk bagaimana prepare untuk keluarganya mereka sendiri sebelum membantu hewan peliharaannya atau bahkan yang nolong di jalan gitu akan berpengaruh sekali pasti. Tapi untuk saat ini sudah kembali pulih seperti sedia kala, normal kembali, kepeduliannya sudah naik lagi ya, mungkin sudah coronanya sendiri sudah menurun, jadi artinya untuk kepedulian terhadap peliharaannya sudah mulai kembali. Iya, ya, meningkat kembali. Normal sudah lagi. Seperti normal kembali. Baik, ini banyak banget pertanyaan dari netizen tadi. Iya. Mungkin dokter atau Ko Andi lah, tapi dokter dulu yang menjawab ya. Sebenarnya tuh lebih baik kita mengadopsi sendiri atau membeli di peternak hewan? Kalau yang lebih baik ya kita nggak bisa memaksakan karena itu satu yang namanya pet atau hewan peliharaan itu adalah salah satu pada awalnya hobi ya. Yang namanya hobi artinya itu freedom, siapa saja boleh mau membeli, mau adopt, jalannya bagaimanapun boleh, mau minta dari kawan dan sebagainya bebas, tidak diharuskan untuk langsung adopsi dan sebagainya atau ambil jadi jalanan, enggak, tapi tetap sesuai dengan kemampuan maupun keinginan. Cuma pada prinsipnya yang harus dipegang adalah komitmennya. Komitmen artinya saat kita sudah mengiyakan untuk menerima, oh saya mau adopsi, artinya saya harus menerima lengkap dengan semua konsekuensinya. Artinya oh saya harus punya waktu, saya harus punya sedikit men-spare dana untuk maintenance dia, spare dana untuk food dan sebagainya. Itu aja. Berarti tanggung jawabnya lebih besar ke adopsi ya dok ya? Atau membeli sendiri? Sama juga ya. Jadi kalau misalnya disuruh dua pilihan tersebut belum bisa menjawab ya dok? Belum. Tergantung ke orangnya lagi. Betul. Gimana dengan Ko Andi? Setuju nggak dengan pendapat dari dokter? Setuju kembali ke masing-masing ya sebenarnya. Cuma kalau dari kami komunitas kan sebenarnya lebih menganjurkan adopsi. Sebenarnya lebih menganjurkan. Cuma kenapa? Karena istilahnya begini, masih banyak anjing lain yang membutuhkan kasih sayang di rumah, anjing-anjing di luar gitu istilahnya. Ya kita kalau kami sebagai komunitas lebih memilih untuk ya kalau memang ada yang lagi cari anjing, kami biasanya lebih menganjurin untuk adopsi. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, kan ada satu dua hal memang nggak bisa adopsi, sebenarnya sih kami lebih penting ini. Poin itu sebenarnya apapun anjingnya itu mereka benar-benar dirawat dengan baik dan benar. Itu aja sih sebenarnya. Dirawat dengan baik dan benar ya. Kalau misalnya ada orang yang nonton terus mau ngadopsi hari ini juga, gimana tuh kok? Adakah persyaratan-persyaratannya atau bagaimana? Oke, sebenarnya kita ada formulir untuk adopsi. Jadi kita biasanya memberikan mereka untuk formulir untuk diisi. Biasanya kita ada survei, ada interview, dan biasanya kita setelah itu baru ketemuan dengan anjingnya. Jadi kita nggak bisa langsung hari ini saya mau adopsi, saya mau bawa pulang, nggak. Jadi kita biasanya harus melihat background dari orangnya gimana, lingkungan mereka apakah menerima anjing atau enggak, keluarga mereka menerima anjing atau enggak. Jadi kita harus mastiin semua karena kita nggak mau nanti jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Jadi kita ada persyaratannya yaitu, jadi cuma kita nggak dipungut biaya untuk adopsi. Jadi sama sekali free. Sama sekali free. Wow, luar biasa ya. Nah dok, kembali lagi ke dokter ya. Siap. Ini karena banyak sekali pertanyaan titipan ya. Nih dok, kita tuh kalau misalnya ke daerah-daerah begitu ya, terus ketemu sama anjing liar, ada orang yang iseng nih dok, dibawa balik ke rumah ya kan, diadopsi sembarangan, itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Sebenarnya ya sah-sah saja, cuman tergantung dibawanya dari mana dan kemana. Artinya saat kita berada di luar kota nih, ini contoh Batam adalah daerah bebas rabies. Artinya tidak sembarangan bisa masukkan anjing masuk ke dalam wilayah kita, karena pasti harus ada legitimasi, surat-surat, izin dan sebagainya untuk memasukkan hewan tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh diselundupkan juga kayak gitu. Jadi artinya
Kecuali dari Batam sendiri, kita nemu di jalan, kita bawa pulang ya bebas-bebas saja. Alangkah saja, lebih ya. bagusnya. Jadi artinya tidak masalah karena tidak melewati batas wilayah. Kalau begitu dok, nggak perlu diperiksa dulu ke klinik itu kesehatan si anjingnya atau gimana? Kalau untuk mengetahui jelas untuk status kesehatan dan bagaimana kedepannya maintenance-nya, tetap yang paling penting ya harus tahu dulu status kesehatannya seperti apa. Kalau status kesehatan ya tentunya memang harus dilakukan pemeriksaan dulu di klinik. Iya, intensif. Ada cacing nggak? Ada kutu nggak? Kondisi kesehatannya seperti apa? Nanti baru kita akan mengarahkan, oh ini maintenance-nya harus seperti ini. Ini dulu tindakan yang harus dilakukan, ini dulu. Seperti itu baru dibawa pulang akan lebih memotivasi juga sih sebenarnya. Jadi yang adopsi lebih mudah untuk merawatnya seperti ini ya, kayak gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya sahabat kreatif, apa aja sih penyakit-penyakit yang biasanya diderita oleh anjing-anjing liar. Nah, tapi sebelum itu kita break dulu. Baik, good boy. Bilang, semua. Oke, lapit mo. Uy, Pilipino. Di ba tayo tapos? Ikaw talaga. Oh, dito ka matutulog ha? Eh? Okay. Good boy. Oh. Oh, sit. High five. All right. Ito pa. Oh, nandiyan ka pa pala. Okay. Okay. There you go. Good boy. There you go. Okay. Let's go. Hi. Hi. Morning. Ayos na dyan, ha? Hello po. Hi, hi, tuloy kayo. Hi, tuloy kayo. Hi, good afternoon. Good. So, hi, glad to meet you. Yeah. Okay lang yan, coach, sir. Mananalo ka dyan.
Sahabat kreatif balik lagi ya bersama dengan Hana Cynthia dan juga Dr. Jo dan juga sudah hadir Koko Andi bersama dengan kita ya. Dan sahabat kreatif terima kasih banyak untuk kamu yang sudah memberikan pertanyaan tadi ya. Sudah terjawab semua oleh Dr. Jo. Jadi kamu bisa merawat anjing kamu atau ketemu anjing liar bisa melakukan perawatan di rumah. Nah Koko Andi kira-kira kalau sebagai teman-teman komunitas begitu ketemu anjing liar begitu apakah diantarkan ke klinik? Habis itu dirawat di rumah atau bagaimana untuk mengecek kesehatan dari anjing tersebut? Kalau untuk anjing liar biasanya kita tidak langsung untuk respon. Jadi biasanya kita beri pelapor istilahnya edukasi. Jadi kalau memang dalam keadaan sehat sebenarnya nggak perlu bawa ke klinik. Jadi kalau misalnya dalam keadaan terluka, lagi sakit, ya kita anjurin sih bawa ke klinik. Jadi biar lebih aman dan kita lebih tahu ini anjingnya kenapa. Iya. Jadi kalau misalnya mereka kendala misalnya nggak tahu nih buat klinik mana, kita biasa nanya lokasinya di mana, kita anjurkan klinik yang terdekat untuk bisa dibawa. Oke, untuk makanannya bagaimana tuh Koko Andi? Karena kan pasti berbeda ya pola makannya saat di luar dengan saat di home. Kalau untuk makanan biasanya kita nggak membatasi dan kita nggak menentukan sih sebenarnya. Jadi selama anjingnya mau makan kita sih persilakan aja. Jadi kadang ada anjing yang suka makan nasi, jadi kita kasih. Kalau makan dog food kita kasih. Nah karena hari ini tuh kan Dog Gathering Christmas 2021 ya. Hana lihat tadi tuh anjing-anjingnya lucu-lucu, pakai pakaian yang unik gitu. Sebenarnya seberapa penting sih pakaian untuk sekelas anjing begitu? Penting nggak penting sebenarnya kembali ke pemiliknya sih sebenarnya. Karena ada beberapa anjing yang mungkin dia nggak terbiasa pakai baju. Terus memang ada beberapa anjing yang bulunya lebat. Jadi memang ya kalau memang dalam kondisi sebentar atau dalam ruangan ber-AC mungkin kita nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuaca panas, bulunya lebat terus kita kasih pakaian yang lebat, tebal ya mungkin kita nggak begitu nganjurin. Oke, berarti itu cuma estetik juga lah ya, menjaga kulitnya juga ya. Betul. Oke. Nah kalau misalnya standar dari pakaian kira-kira ada nggak sih Koko? Pakaian Karena kan kenyamanan tuh harus penting ya, Ya. untuk si anjingnya. Itu gimana? sebenarnya nggak ada standar sih. Yang penting anjingnya nyaman aja untuk pakaian. Karena beberapa anjing memang dia nggak suka pakai pakaian. Ada beberapa anjing yang seperti itu. Oke, ada nggak sih untuk Koko harapan ke sahabat kreatif yang mendengarkan pada sore hari ini? Oke, saya harapannya kepada yang pemilik itu jika mereka ingin memelihara anjing, yang udah memelihara anjing ya, saya sih berharap mereka benar-benar untuk memelihara anjing ya istilahnya sampai akhir hayat deh. Jangan sampai nanti anjingnya sakit, anjingnya tua dibuang. Ya kita nggak istilahnya nggak mau deh ada kejadian seperti itu. Dan juga kita berharap untuk pendengar, untuk masyarakat jika memang tidak suka anjing ya jangan disakiti, dibiarin aja. Itu aja sih pesan kami. Baik, terima kasih untuk Koko Andi yang sudah memberikan harapannya kepada kita ya. Untuk Dr. Jo, mungkin bisa kasih kesimpulan nih, perawatan apa sih yang harus dan penting dilakukan oleh sahabat kreatif di rumah, apalagi memelihara hewan seperti anjing? Oke, nomor satu yang paling utama adalah love. Ya, cinta. Karena dengan cinta kita pasti tidak akan membiarkan dia kelaparan, kita tidak membiarkan dia keleleran dan sakit dan sebagainya karena berdasarkan love satu. Dan artinya saat kita ada love, kita tidak akan pernah membedakan apa antara ini ras, ini anjing kampung dan sebagainya. Kadang-kadang kebanyakan orang berpikir bahwa anjingku kan anjing kampung aja, kucingku kan kucing kampung aja, nggak perlulah perawatan kayak gitu-gitu. Nah itu yang harus dihilangkan karena love tidak memandang ras, tidak memandang jenis. Jadi ya dengan cinta semuanya akan ada solusinya gitu. Oke, kalau perawatannya kira-kira mahal nggak sih Dok? Mahal enggaknya satu tergantung ada masalah atau tidak. Nah yang kedua selalu ada solusinya, dalam arti baik solusi itu yang standarnya tinggi, sampo juga tinggi, ada beberapa pilihan juga. Jadi kalau ini berat, oke,
over budget, kita coba yang perawatan yang ini lebih terjangkau dan sebagainya. Ada solusinya, selalu ada solusinya. Baik, bisa dikasih pesan atau harapan untuk sahabat kreatif yang mendengarkan kita saat ini, Dok? Silakan. Oke, ya seperti itu. Jadi satu, kita perlu cinta untuk alam dan sekitarnya, terutama ya hewan-hewan. Kalau sudah love, jangan menyakiti, udah itu aja ya. Dengan cinta itu semuanya akan selesai. Untuk perawatannya ikutin aja, ikutin anjuran dokter. Kalau tidak tahu, sekarang kan banyak sumber-sumber informasi yang bisa diberikan, baik dari klinik langsung, dari browsing dan sebagainya. Sangat terbuka kita. Kalau ada yang telepon, tanya ini harus diapain, silahkan. Edukasi sekarang banyak ya, Dok ya, kita Iya. dapatkan ya. Apalagi kalau misalnya menggunakan internet, bisa menggunakan Iya. internet sekarang Luar biasa. untuk menambah referensi bagaimana merawat anjing tersebut ya, Dok. Iya. Terima kasih, Dok, untuk informasinya pada sore hari ini. Sukses selalu, Dok. Terima kasih Dan juga kembali. Koko Andi, terima Sama-sama. kasih banyak Terima kasih. sudah bergabung bersama dengan kami. Sukses terus untuk UDC community-nya ya.